bahwa dengan industri 4.0, community 5.0, new normal pasca COVID memang kita akan berubah di lembaga pendidikan kita buat anak-anak. Nah, belajar sekarang. Nah, anak-anak sekarang akan ada perubahan. Jadi otomatis saat mereka ke sekolah pun itu sudah kombinasi sebetulnya. Mereka dibuatkan ada sebagian yang mereka juga sudah terlatih dengan menggunakan macam-macam media, ya, fasilitas gitu ya, link dengan pelajar lain, kemudian learning experience, kemudian lab workshop dan seterusnya. Learning resource-nya banyak yang bisa mereka akses, itu sudah menjadi kebiasaan dan sekolah harus memberikan support fasilitas untuk itu gitu. Kalau enggak anak-anak akan stres gitu. Mereka sudah terlatih sampai 4 bulan dengan kondisi seperti ini, tiba-tiba kalau guru di sekolah kembali dengan standar baru ya lama, itu mereka pasti akan nggak nyaman gitu. Nah, baik mereka belajar teks, audio, video, games, multimedia dan semuanya, jadi konteks-konteks pembelajaran sudah masuk di situ. Jadi banyak sekarang kan guru-guru menyiapkan video-video singkat. Nanti saat datang ke sekolah, anak juga sudah lihat video singkat tentang tutorial segala macam, tinggal diskusi, sharing, mereka langsung bikin proyek. Itu akan memberikan hal-hal yang lebih menarik buat mereka dibandingkan kembali ke gaya lama mengajari mereka. Dan banyak sekali ya resources yang bisa kita lihat, ada Khan Academy, ada macam-macam blogger, banyak sekali tempat-tempat pembelajaran online yang anak-anak kita bisa search dan guru kita juga bisa gunakan untuk pembelajaran setelah new normal ini. Nah, sekarang kita akan bahas itu tentang online atau daring itu sendiri. Nah, usia dini taman kanak-kanak itu 0%, karena mereka masih membangun sensori motor, maka mereka tetap dengan aktiviti bergerak, sentranya untuk membangun wiring di bagian otak mereka, terutama di bagian korteksnya gitu, baik di parietal lobes, baik di frontal lobes-nya gitu ya, baik di temporal lobe. Itu penting sekali yang akan dibangun, maka bisa diwakili oleh daring. Jadi yang daringnya harus orang tuanya yang daring dengan guru, orang tuanya akan menjalankan program guru di sekolah. Kalau sekolah dasar itu maksimal hanya boleh 20% gitu, untuk dia daring online menggunakan media, apakah komputer kah, apakah menggunakan tablet kah, atau menggunakan handphone kah. Tapi tingkat MTS SMP mereka bisa 30-50%, SMA 30%, perguruan tinggi mungkin bisa 100% mereka daring karena sudah waktunya. Jadi ini yang kita siapkan untuk anak-anak dan semoga bisa jadi referensi. Demikian teman-teman sedikit dari saya. Sharing, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sisi atas pemaparan materinya, sangat luar biasa. Telah menjelaskan triknya dalam menghadapi COVID-19 ini, bagaimana pembelajaran bisa lebih menarik, menantang, dan menyenangkan. Jadi dengan adanya COVID-19 ini bukan malah menjadi penghambat, tapi menjadi sebuah tantangan untuk berinovasi. Oke, terima kasih Bunda atas penyampaian materinya. Langsung saja kita menuju ke pemateri ketiga, ke Dr. Najmah yang akan menyampaikan materi tentang manajemen pendidikannya yang di NU Pakis Malang ya nanti. Monggo silakan Bunda Najmah. Dulu karena ada agenda lain, boleh izin ya? Oh, nggih, terima kasih Bu. Nggih, silakan. Nggih, Bunda, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit. Assalamualaikum semua teman-teman di Rumah Perubahan. Sukses selalu ya. Nggih. Terima kasih Bunda. Oke, sahabat inklusi semuanya, kita masuk ke pemateri yang ketiga, ke Dr. Najmah. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Dr. Najmah. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar suara saya? Jelaskah? Nggih, jelas Ibu. Jelas, sangat Bu. jelas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemarin yang serahkan slide-nya bisa dibantu ya dibuka dari Mas Arif. Slide kemarin. Ini kami mau slide yang kami kirim kemarin ke panitia itu program-program yang sudah kami lakukan sebelumnya. Nah, untuk menghadapi COVID ini selama mulai pertengahan Maret ya, kami mulai harus anak-anak stay ya, itu pertengahan Maret. Sudah siap Mas Arif? Belum. Baik, dari paparan Bu Siti tadi sangat luar biasa, itu baik datanya udah lengkap ya Bu Siti. Kita juga berguru pada Bu Siti ya, di Padang Panjang kami pernah 2 kali ke sana dan memang sudah luar biasa, sistemnya sudah tertata rapi. Belum muncul ya Pak? Oke. Belum muncul. Kita tunggu bentar. Ini slide-nya gimana? Sudah muncul tapi belum tampak, masih di depan filenya. Tunggu sebentar kok masih. itu di mana? Ini user. Ini user. Klik. Sampun Bunda? Oh iya. Oke. Ini. Terima kasih sebelumnya pada Mas Ilham yang telah memberikan kepercayaan pada tadi perkembangan dan Mas Arif terima kasih pada pemateri sebelumnya. Ini saya ingin berbagi saja bagaimana saya sekolah kami yang belum punya asrama tapi sudah full day sebelumnya itu kita menamakan manajemen holistik. Jadi menyeluruh, jadi bagaimana tujuan kami, bagaimana siswa berkarakter, bersistem, dan berprestasi. Next, slide berikutnya. Oh ini. Bisa dibantu? Slide berikutnya, Mas Arif, bisa. Oke. Slide berikutnya, oke. Next. Ini bagaimana mengantarkan siswa-siswa itu sukses ya tentunya. Dan di sini jadi definisi sukses kita memang sepakat bahwa sukses itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain tentunya ya. Jadi kita punya kiprah sebesar apa dalam pendampingan proses pembelajaran anak. Next, ini ada 3 hal yang kita perhatikan ya dari usia kronologis, usia biologis, usia mental. Ini yang jadi pijakan kita dalam pendampingan anak. Nah, dari inklusi kita juga mengadopsi dari teori inklusi tersebut bahwa setiap anak punya keunikan. Jadi bagaimana melayani anak itu berindividu. Jadi anak dan unik. Jadi kita tahu usia kronologisnya, usia yang sesuai dengan usia lahir, usia biologis, bagaimana pengelolaan tubuhnya sesuaikah usia biologis dengan kondisi kronologis dengan kondisi tubuhnya, dan usia mental. Jadi pengelolaan emosi anak. Next. Jadi hal ini harus dipastikan sehat ya dengan program-program yang ada di madrasah. Ini salah satunya ini untuk sehat fisik itu bagaimana, jadi komposisi tubuh kita ini kemarin saya pernah juga gemuk gitu, ternyata juga masalah gitu. Kita pastikan memang komposisi juga masalah gitu untuk seusia saya gitu. Jadi ini coba kita
pastikan juga guru dan anak juga jangan sampai mengalami obesitas yang pernah saya alami dengan suami saya, tidak membawa masalah ya. Jadi mengganggu untuk beraktivitas. Next, berikutnya. Slide berikutnya Mas Arif. Oke, ini kerjakan kita pada 4 hal: olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Next. Slide berikutnya. Ini yang jadi fokus kita. Nah, di madrasah 4 hal yang jadi fokus, jadi bagaimana manajemennya itu holistik menyeluruh. Jadi kemudian berkarakter dan bersistem dan siswanya berprestasi. Nah, berprestasi ini ukurannya dengan 4T, jadi kita pakai adopsi dari talent mapping, punyanya Abah Rama, bahwa bagaimana proses pembelajaran itu bisa sepanjang hayat itu dimulai dari tingkat dasar dan sampai dia nanti betul-betul menjadi manusia yang sukses, mandiri. 4 hal ini ukurannya 4E, enjoy, easy, excellent, dan fun. Lanjut. Apa saja yang sudah kita lakukan dari yang kita fokuskan ini. Lanjut, slide berikutnya. Next. Oke. Lanjut, next. Ini kita lewati aja. Oke. Ini dari yang kita lakukan 3 ranah ya, kognitif, sikap, dan skill, kognitif, skill, dan attitude. 3 hal. Dan tapi ada 1 hal yang perlu kita tambah, yaitu berikutnya. Next. Slide berikutnya. Jadi proses pendidikan anak tadi ya, mulai dari apa saja yang perlu kita sentuh ini ya. Nah, ini yang sudah kegiatan yang sudah kita lakukan dalam pembangunan karakter akademis ini. Proses pembelajaran pun sudah kita sepakati semua dari 4 model pembelajaran ya. Dari yang kita sepakat dari 4 dari semua mapel ya. Kemudian kegiatan rutin ini sudah kita punya 21 kegiatan yang rutin mulai setengah 7 sampai setengah 4 sore ya. Kemudian ada untuk pembangunan karakter skill 100 prestasi setahun. Alhamdulillah kita juga dari dalam mengembangkan ya bakat-bakat. Next, berikutnya. Next, slide berikutnya, Mas Arif. Iya. Oke. Next. Nah, mungkin tampak pada foto-foto kegiatan anak. Lanjutkan, Mas. Ini contoh sebelum COVID kemarin seperti ini pembelajaran anak-anak ya. Jadi bagaimana proses pembelajaran di kelas, membuat konsep pembelajaran kelas, kemudian kelas-kelas kita kelompokkan menjadi kelas mapel, dari kelas PS, kelas bahasa Inggris, kelas bahasa Arab, ya, kelas matematika, semacam itu. Next. Slide berikutnya, Sri, boleh. Nah, ini pembelajarannya juga kita pakai moving class ya, jadi memang anak yang berpindah kelas. Nah, ini aktivitas anak ya sebelum masa COVID seperti ini ya. Next. Ini di kelas matematika ya. Nah, ini hasil-hasil karya di model karya. Jadi kita dari mapel prakarya. Jadi anak sudah punya karya semacam ini. Next. Next. Berikutnya. Nah, ini kami di tiap semester, udah sebelumnya tadi, yang sebelumnya, oh ya, yang portofolio. Nah, ini
ini kita sudah melaksanakan pendampingan bagi anak-anak untuk setiap siswa punya portofolio. Jadi jejak pembelajaran selama 1 semester dia wajib jilid di situ, dan nanti dari tiap portofolio itu semua kegiatan baik akademik maupun non akademik ya, pembiasaan, hasil-hasil ujian itu semuanya harus terkumpul dibukukan. Jadi anak berlatih bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama proses pembelajaran. Dan ini dilakukan kepada orang tua saat pengambilan rapor. Jadi rapotnya ada 2 bentuk, dalam portofolio dan raport yang di Kemenak itu RD ya, jadi aplikasi rapor digital itu kemudian kita print, tetapi yang bentuk angka-angka, laporan berupa angka, yang ini portofolio berupa semua jejak pembelajaran di setiap kegiatan yang dilakukan anak-anak selama. Next, lanjut. Berikutnya bisa dibantu. Nah, ini selain itu, ini juga ada contoh-contoh kegiatan sinau dolan ya. Ini dari didampingi oleh wali kelas, jadi rutin anak-anak yang sinau dolan itu didampingi saling kunjung ke rumah teman ya, sediakan hari Sabtu saja. Anak-anak berkunjung ke rumahnya ya, dan belajar kepada orang tua dari teman itu dengan profesi pekerjaannya. Ini anak-anak ke orang tua anak yang jual bakso. Ini yang kita kembangkan di sini semuanya. Next, lanjut. Jadi bagaimana dia belanja sampai menjualnya ya. Jadi ada juga belajar baca di luar ya. Jadi wisata ini ke Gunung Bromo, kemudian ke ini musik ya di Batu. Nah ini pembelajaran di luar untuk setiap 1 semester ya, angkat bersama karena anak punya tabungan untuk sinau wisata. Selain sinau dolan ada juga sinau wisata. Next. Oke. Nah, ini ada juga program Kaleng Impian. Jadi Kaleng Impian itu setiap hari anak-anak latihan infak, sodakoh Rp2.000 dimasukkan ke dalam kaleng impiannya, didampingi oleh wali kelasnya tiap pagi ya. Itu diinfakkan untuk kebutuhan madrasah. Alhamdulillah madrasah kami baru saja membeli tanah 1000 meter yang dibayar dengan cara diangsur dari infak yang disampaikan oleh anak-anak. Ya. Next. Ini yang sudah kami lakukan juga. Jadi ada contoh-contoh SOP, jadi pembiasaan dari setiap kegiatan yang dilakukan. Misalnya karena pembiasaan ada makan, ada kita tiap hari ada kegiatan snack break dan makan bersama karena kita full day ya. Jadi tidak semi pesantren tapi tidak menginap namanya. Jadi makan siang kita sediakan dari madrasah dan itu uangnya berasal dari uang jajan anak-anak yang tiap hari dikumpulkan kepada kelas dan kita kelola ya, kita fasilitasi. Jadi makanan sehat sudah kita biasakan di madrasah ya, yang fresh ya. Kemudian termasuk jenis-jenis makanannya, kemudian cara makannya itu semuanya kita ini contoh-contoh yang sudah kita lakukan ya, kehidupan bersih rapi ya. Ini. Next. Slide berikutnya. Ini contoh waktu saat snack break ya, jadi terus proses pendampingan oleh wali kelas ya, dibagi kelompok-kelompok. Jadi satu kelas ada kisaran 25-an siswa dengan 2 wali kelas. Jadi betul-betul didampingi, pendampingan selama proses di masa. Lanjut, next. Slide berikutnya.
Terbangun karakter. Nah, ini saya pikir dari pembiasaan yang sudah ada dengan adanya COVID ini sangat membantu sekali. Kita komunikasikan di rumah. Nah, nanti kita penjelasannya seperti apa setelah berubah ada COVID. Dari program-program yang sudah kita lakukan di madrasah itu bisa meskipun di rumah bisa tetap dilakukan, ya. Nanti next berikutnya. Slide berikutnya, Mas Arif. Oke, ini dilewati aja ntar. Next. Oke, nah ini kita pendekatan ke anak-anak, fokus di mencari menumbuhkan bakat anak. Jadi apa itu bakat? Jadi kekuatan. Jadi yang paling dominan anak itu yang muncul, ya, di mana yang kegiatan yang disukai anak-anak bisa berlama-lama di kegiatan itu, ya, melalui pembiasaan kita amati tiap hari, yang melalui pendampingan oleh wali kelas. Jadi oleh wali kelas, kemudian oleh guru mapelnya, semuanya jadi kita Mas Arif. Berikutnya yang kita lakukan slide-nya. Ini dari kegiatan pendampingan itu memiliki penumbuhan karakter yang kuat sesuai dengan yang diminati. Jadi begitu dia didampingi, ya, dan kita tahu mengasah bakat kekuatannya, akhirnya muncul prestasi di berbagai lomba, baik tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Ini muncul, jadi ya, dari karakternya terbangun dari semua program-program yang kita lakukan. Next. Slide berikutnya. Nah, ini kita sentuh juga di bidang seni juga, ya. Bidang seni dan untuk menghaluskan jiwa, menghaluskan rasa anak, biar anak merasa gembira selama belajar di madrasah. Ini, ya. Lanjut. Next. Bisa sampai 30-60. Jadi kalau kita akan buat tayangan TV, kita bisa pakai untuk tayangan film. Oke. Ini kita punya program 100 prestasi setahun itu, jadi kita punya murid satu tahun punya anak-anak universitas di penyerahan trofi hasil lomba. Ini karena setiap anak dalam segala kegiatan didampingi, ada pendampingan itu. Yang bakat yang kuat, yang dia kekurangannya kita jalin. Mungkin sekilas itu, ya, terkesan melompat-lompat penjelasan saya itu biar memancing untuk bertanya. Dan selama masa pandemi ini kita harus karena sebelumnya anak 7 sampai setengah 4 berada di madrasah, ya, kemudian yang lanjut ekskul bisa sampai setengah 5, tiba-tiba harus di rumah. Ini memang
membuat anak-anak secara psikologis, betul kata Bu Cici tadi, betul-betul merasa bosan. Alhamdulillah dari 3 bulan terakhir ya, Maret, April, Mei, jika ujian itu betul-betul kita manfaatkan grup WA grup dari setiap grup kelas langsung dihandle oleh wali kelas. Satu kelas isi 25, di situ yang mendampingi 2 wali kelas plus mapel, guru mapelnya. Nah, betul kata Bu Zizi tadi bahwa siswa SMP MTS tidak bisa 100% mandiri, harus tetap dipandu dan harus kerjasama dengan orang tuanya. Jadi punya grup siswa, juga punya grup orang tua. Jadi apapun informasinya selain di set di grup anak-anak, juga di grup orang tua. Nah, orang tua anak-anak yang kurang respect itu wali kelasnya akan japri, akan nelpon ke anaknya enggak jawab. Orang tua yang dijapri, yang ditelepon, itu yang usaha terus kami lakukan kepada dalam proses pembelajaran. Sampai kemarin alhamdulillah dalam waktu ujian kenaikan penilaian akhir semester ya, PAT, penilaian akhir tahun untuk proses kenaikan kelas, anak-anak dikuatkan karakter jujurnya. Bagaimana? Meskipun belajar dari rumah itu ujiannya kita pakai, alhamdulillah dari tim itu kita menyediakan aplikasi Socrative. Jadi soal itu karena keterbatasan tidak bisa tatap muka, jadi soal kita berikan ke anak-anak dan itu bisa dijawab rame-rame di rumah ya. Orang tuanya bisa bantu sambil menjawab soalnya, tuh berdiskusi tentang soal itu gitu ya, sampai jika tidak tuntas itu akan mengulang lagi. Jadi semacam mengajarkan soal pun semacam game dengan orang tua ya. Jadi gak tuntas. Jadi kita bisa pembicaraan ini apa tuh caranya? Udah, iya. Soalnya pintu. Kalau suruh beliau unmute tuh kayak gini nih. Halo? Halo Mas Arif? Halo, nggih Ibu. Oh iya, bisa didengar? Masih Nggih, bisa. nggih sangat jelas. Oke. Ya, untuk yang kemarin alhamdulillah proses penilaian akhir tahun dan sudah ujian dan proses kenaikan kelas berkat pendampingan dari semua guru, mapel, semua wali kelas alhamdulillah sudah selesai tahapan proses kenaikan kelas. Tadi sampai proses kita buat anak-anak di rumah itu meskipun menghadapi ulangan ujian itu enjoy. Jadi jangan bikin tambah stres gitu ya. Jadi anak yang kurang tuntas jadi ujiannya itu bisa diulang-ulang gitu ya. Jadi diulang-ulang sampai dia mencapai nilai ketuntasan. Ini yang menarik, ternyata orang tuanya tuh senang sekali ya, ternyata Roy juga ya jadi guru gitu ya. Orang tuanya waktu penerimaan rapot kita pun juga bergiliran, kita panggil ke madrasah orang tuanya, kita sharing apa-apa yang dialami oleh dihadapi orang tua dalam menghadapi anak-anak. Kita juga berikan parenting bagaimana komunikasi efektif selama pendampingan anak-anak di rumah. Jadi kita bekali orang tua. Apalagi di sini orang tua itu rata-rata ini swasta yang siswanya kemampuannya menengah ke bawah. Jadi yang menengah ke bawah, buruh bangunan, kemudian jual cilok, jual bakso, itu yang rata-rata seperti itu. Tapi anak-anak kita sudah kondisikan bahwa mereka itu semuanya bisa berprestasi. Ya. Jadi itu yang sudah kami lakukan dan ke depan kita sudah mempersiapkan untuk tahun ajaran baru ini sudah dari semua. Dari yang kemarin juga sudah kita siapkan modul ya untuk pendamping dari pembelajaran anak, pendampingan. Nah, ke depan kita rencanakan, kita siapkan karena mungkin masih diperpanjang ini ya sampai Desember, sampai 1 semester. Kita rencanakan di awal anak-anak, beban belajar anak-anak biar tidak terlalu banyak, itu dalam 1 minggu cukup 1 mapel.
Jadi 1 minggu, tiap harinya 1 mapel 1 minggu ya. Jadi kemarin kita sudah bagi, jadi selesai 1 mapel sampai ujian kita ambil jatuh untuk setengah semester ya. Kemudian kita lakukan penilaian sampai sudah tuntas, pastikan tuntas dulu setiap kelas, baru berganti ke mapel berikutnya. Jadi kita kurangi beban anak-anak, tingkat stres anak-anak di rumah. Dan itu tiap hari pendampingan guru dan wali kelas di grup WA itu masih harus tetap dilakukan. Kita tentukan waktunya pada anak-anak. Nah, di kami juga ada anak-anak yang kebutuhan khusus juga itu. Jadi ini orang tua harus terus berhubungan dengan kami, berkomunikasi. Dan ini memang keluhan orang tua di menengah ke bawah ya, masalah paket data juga. Kami juga sudah ada solusi untuk mensubsidi kegiatan yang tidak bisa kita lakukan, kita cashback, kita kembalikan ke orang tua untuk rencananya tahun ajaran baru ini untuk langsung diberikan paket data untuk anak-anak. Jadi berbagai permasalahan yang kami hadapi di madrasah kami ya, dengan segala keterbatasan, tapi tetap berjalan, tetap ada yang dilakukan dan semuanya menjadi lebih baik ya. Jadi kontrol. Yang kita maksudkan segitiga emas itu dengan hikmah dari pandemi ini, komunikasi dengan orang tua betul-betul lebih bagus dari sebelumnya. Sebelumnya orang tua itu kalau di sini namanya pasrah pongkoan ya. Serahkan apa kata madrasah. Kalau sekarang nggak bisa karena proses kenaikan kelas kemarin juga tidak mudah gitu. Harus pastikan tuntas semua dan orang tua tahu betul anaknya sudah tuntas atau belum. Kalau belum ya diulang lagi, harus remedi dan orang tua harus mengusahakan mendampingi anaknya selama melaksanakan ujian. Ini segitiga emas untuk keberhasilan anak ya, orang tua, guru, dan siswa. Ini terus harus bekerja sama dalam proses pembelajaran selama pandemi. Demikian teman-teman semuanya, untuk sesi tanya jawabnya nanti bisa ditanyakan yang kurang, yang membuat penasaran. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Materinya sangat menginspirasi dari Dr. Najmi yang saya melihat ini ada macam semboyan ya. Jadi orangnya tidak bisa dirubah. Yang dirubah bukan itu tidak mengherankan kalau di MTS NU ini menjadi MTS yang sangat berprestasi. Memang karena ada istilahnya itu apa? Itu memang mengoptimalkan potensi siswa ini luar biasa dari manajemen yang diatur oleh Bunda Najmah ini. Oke, saya memasuki sesi tanya jawab. Ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Yang dari Pak Eko. Ini beliau bertanya ke Bunda Najmah, ya. Saya bertanya dengan Bunda, bagaimana pengaturan tugas pada guru bila kelas 1 ada 2 orang di ibu, 1 kelas ada 2 guru. Maksudnya berarti ini tim teaching, ya, pengaturan teachingnya. Tim teaching di kelas 1 pengaturan gimana gitu ya. Terus kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Dwi Ambarwati menanyakan apakah untuk kegiatan tambahan buat siswa dikenakan biaya tambahan untuk tiap siswa atau swadana dari sekolah. Jadi untuk kegiatan sekolah itu apakah ada biaya tambahan begitu nggih? Kemudian dari Pak Budi Santoso bertanya lagi tentang manajemen holistik yang dilakukan di sekolah Ibu Najmah pada siswa. Jadi lebih detailnya manajemen holistiknya seperti apa gitu ya.
Oke, Ibu, silakan langsung ditanggapi nanti sama atau bisa menambahkan untuk yang terkait dari pertanyaan dari peserta. Oke. Monggo waktunya silakan pada Ibu. Kok nggak ada suara? Sinyalnya beliau. Oh, belum. Enggak, suruh beliau, Mas. Beliau ya. Monggo Ibu. Ada nggih. Jadi ibunya sendiri yang monggo Bunda Najma, silakan ini sudah ada 3 pertanyaan. Oh ini sudah, oh ya sudah ya. Oke. Halo. Saya Sarip. Nggih. Oh ya, terima kasih. Bunda Najma. Tadi yang pertanyaan pertama tim teaching gitu ya? Nggih, tim teaching. Kita bukan tim teaching di kelas 1. tapi pendampingan siswa itu satu kelas isinya 20 sampai 25 dengan 2 wali kelas. Itu selama proses pembelajaran di madrasah maupun di rumah. Jadi melalui sosmed itu wali kelas juga terus memantau perkembangan anak. Dan karena usaha MTS itu perlu pendampingan, bagaimana anak itu melewati masa pubertasnya itu dengan aman, gitu loh. Harus ada karena yang kita tahu dari wali siswa itu rata-rata mereka bekerja. Jadi hilangnya peran pengasuhan anak kepada anak-anak itu yang kurang, sangat kurang. Akhirnya kami punya program semua guru adalah wali kelas dan semua permasalahan itu harus beres di guru atau di wali kelas ini. Jadi pendampingan mulai kelas 7 sampai kelas 10 wali kelas. Jadi wali kelas, 2 wali kelas menangani 20 sampai 25 anak kan itu guru selesainya kan 10 ya, 10 sampai 12 sampai 13 anak. Dan dia harus tahu betul kondisi anak. Mulai kelas 7 sampai kelas 9 dia harus dampingi di situ. Jadi untuk pembelajaran mapelnya bukan teaching tapi kelas mapel. Jadi karena kami punya sampel ya rombongan belajar, misalnya guru IPS-nya 2 itu ya guru IPS-nya berkumpul di ruang IPS. Jadi secara
mapelnya kita juga sudah kita dekatkan semua media pembelajaran ada di kelas dekat dengan siswa dan secara pendampingan dalam proses pembelajaran didampingi oleh beberapa. Nah, itu yang soal pertama ya. Soal kedua tadi biaya ya. Untuk biaya kami relatif tidak mahal menurut kami ya. Jadi kisaran ya mungkin di kota-kota besar ini sangat kecil sekali ya. Kita SPP-nya 80.000, eskul-nya 30.000, kemudian kegiatan pendampingan UPJ-nya 40.000. Itu aja, tapi 1 bulan 150 plus kegiatan ujian itu memang bayar juga banyak juga, uang gedung kita juga tidak menarik, dan untuk yang jadi portofolio tadi itu, tadi tiap semester anak-anak punya 1 bundle, itu memang 1 tahun kita kenakan media pembelajaran 300.000. Jadi kertas atau kertas-kertas kita siapkan dari madrasah, jadi anak-anak setiap pembelajaran tinggal mengambil di ruang guru. Kemudian tapi di masyarakat kami, di sekitar madrasah kami, itu dianggap mahal karena yang sekitar-sekitar adalah gratis ya madrasahnya. Karena beda program mereka membandingkan dengan madrasah yang tidak program makan bersama, snack juga tidak ada, pendampingan prestasi juga tidak sebanyak kita ya gitu. Mereka membandingkan dengan itu yang belum tahu. Tapi rata-rata yang sudah masuk itu alhamdulillah tidak mau keluar gitu loh. Anak-anak itu sudah terasa di madrasah. Mungkin ya kami juga harus punya terobosan ya bagaimana apa yang kita lakukan ini bisa terinformasikan ya, terkomunikasikan keluar dengan sebaik-baiknya. Itu yang memang banyak yang belum tahu. Tapi karena mungkin kami terlalu sibuk memasak di dalam ya, jadi terlalu sibuk melaksanakan program-program yang ini betulnya kita adopsi dari pesantrennya Bu Zizi ya di Padang-Padang. Itu luar biasa Bu Zizi itu, kita punya sana levelnya kok tinggi sekali, sudah sinau wisatanya sudah ke luar negeri. Kalau Bu Zizi sudah ke Jepang, ke mana ya, anak-anak di bawah sana kita masih belum mampu ke sana. Tingginya itu mengikuti jejak Bu Zizi, tidak tahu kapan ini terwujudnya. Jadi sudah go internasional kalau di Bu Zizi Padang-Padang. Terus yang kami maksud manajemen holistik itu menyeluruh. Jadi guru itu semua terlibat di sini, hatinya, otaknya, tubuhnya itu total untuk mendampingi anak-anak di madrasah. Dan itu dari 22 guru yaitu tidak ada yang tertarik untuk PNS. Jadi saya satu-satunya PNS di sini. Saya juga di BK. Sudah ini tahun ke-17 saya jadi kepala madrasah. Awalnya tidak punya gedung, kemudian awalnya bermasalah, masuk siang dan nunut di MI. Sekarang madrasah Ibtidaiyah Satu Yayasan, dan kami bisa 5 tahun proses merintis, sudah punya gedung sendiri. Dan alhamdulillah dari masuk siang bisa masuk pagi, awalnya 5 jam, 8 jam, sekarang sudah jadi 10 jam ya pendampingan anak. Ke depan ini mimpi kami bisa seperti Bu Zizi, ingin punya asrama, bisa pendampingan anak-anak 24 jam. Dan ini termasuk kurikulum inklusi itu juga kami adopsi di situ. Jadi intinya pendampingan anak itu berindividu karena setiap anak itu unik, setiap anak itu pasti tidak ada anak yang bodoh, hanya belum ketemu guru yang baik, hanya belum diberi kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk beraktivitas. Jadi holistik itu keseluruhan gurunya dipastikan seluruh jiwa raganya itu untuk madrasah, untuk anak-anak. Kemudian manajemennya menyeluruh juga, holistik itu mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, kemudian evaluasinya, kemudian tindak lanjutnya. Tiap tahun dari hal-hal kecil, jadi dimulai dari permasalahan menjadi program. Contohnya kegiatan makan bersama. Itu kita temukan anak-anak, tidak semuanya anak-anak itu bisa jajan kan sampai sore, tidak semuanya anak bawa bekal. Akhirnya kita luncurkan program ini, kita pahamkan wali murid ya yang tidak mampu ya tetap nanti disubsidi yang mampu. Jadi dipastikan dalam waktu misalnya jajan aja semuanya ya, dan semuanya makan kue. Bagi yang
bawa uang saku atau tidak. Dan yang dimakan juga sehat, bukan jajanan yang di luar. Kemudian yang makan siang juga begitu. Jadi ada ibu dapur yang memasakkan tiap hari, dan itu anak-anak juga dilibatkan untuk membantu. Ya, ada tim caretaker yang melayani temannya, ya, untuk melayani teman-temannya, jadi untuk mengurangi bullying, ya. Jadi bagaimana menghargai temannya, ya, ada tim, ya, leader, dari anak-anak melatih memimpin dan melatih untuk bagaimana rasanya dipimpin juga. Itu kita semua atur di sini dari pembangunan. Mudah-mudahan khas bagi anak-anak selama COVID ini. Ke depan kita ingin tetap meskipun di rumah, bagaimana program-program yang sudah kita lakukan bisa membekas di anak-anak dan atau perkembangan di rumah dari orang tua. Mungkin itu, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Mas Syarif? Oh, itu. Iya, Mas Syarif sudah? Mana ini? Ada pertanyaan? Mungkin gangguan internet ya. Oh, ditunggu videonya di YouTube. Bapak Ibu yang ingin tahu banyak tentang MTS Enopakis sudah bisa buka YouTube, sudah banyak ya. Klik aja MTS Enopakis sudah banyak yang kita upload di situ. Yang banyak adalah prestasi di pramuka. Pramuka itu membangun karakter kuat ya. Jadi pemimpin minimal memimpin dirinya sendiri ya. Dia beres memimpin dirinya sendiri pasti akan tidak mengganggu akan manfaat bagi teman yang lain, ya, mempengaruhi baik di lingkungan temannya, di lingkungan rumahnya, di lingkungan masyarakat itu yang kita tanamkan seperti itu. Dan keterampilan kerja yang diajarkan untuk anak ABK yang di masa itu saling akademis. Yang untuk ABK. Untuk anak ABK itu tiap pasti ada. Untuk tahun ini ada 2 anak ya. Ada 2 anak. Yang tahun sebelumnya ini untuk keterampilan khusus tidak, tapi kita pastikan anak ini kita harus tahu dia punya potensi apa. Permasalahannya di mana? Kita pernah punya anak yang masuk itu komunikasi itu enggak mau bicara sepatah kata pun enggak mau ya, Widya itu ya. Ingat, jadi sayang dia kalau pas enggak mau dia keluar, kita tanya, dia nyaman gitu ya, selalu sebarkan hatinya, disapa gitu, akhirnya dia lulus dan sekarang di SMK sudah bisa berkomunikasi dengan bagus, ya dengan kasih sayang, pendekatan dengan kasih sayang oleh orang tuanya. Untuk keterampilan belum ke sana, jadi yang satu anak namanya karisma itu yang orang tuanya sebetulnya orang yang beraja ya, sudah punya bisnis luar negeri. Kita juga nggak tahu, ini kan anak ke madrasah yang antar pembantunya, kita nggak tahu siapa baru bukan orang tuanya yang ke madrasah. Fokus bahasa Inggrisnya bisa pernah 8 gitu, lebih tinggi dari yang lainnya. Nah itu coba kita panggil orang, kita sampaikan ini loh, coba anak ini diperhatikan, disayang. Tiap anak itu pasti punya potensi. Bagaimana kita menyikapi anak, ya kita ridho dengan kondisi anak, pasti anak dan 2 anak dia nggak bisa komunikasi, tapi begitu nulis di WA, kata wali kelasnya itu runtutan kata yang dia tulis itu bagus sekali itu, runtut. Nah ini kita mulai tahu, nah ini coba nanti dikembangkan lagi, bisa jadi penulis buku ya, nulis dia untuk dilatih untuk bercerita. Ini, jadi
kita memperlakukan ABK yang masuk ke madrasah kami sesuai kita dulu kita lihat anak itu punya kesan gimana, itu yang kita asah gitu. Yang sudah mulai melukai dirinya, orang tuanya abai, mungkin orang bilang ya cukup pelatih guru amati perkembangan anak ini, bagaimana dia tidak dengan mudahnya melukai dirinya sendiri gitu ya, dari ketahanan dia untuk mempertahankan diri jika jadi masih proses itu Bapak Ibu, untuk yang keterampilannya masih belum, sinyal dia beres dengan sikapnya dulu. Oke, ini Ibu masih ada beberapa pertanyaan lagi dari ini dari Bu Dwi Ambarwati, nggih? Bu Dwi Ambarwati masih on? Masih ada, nggih? Ya. Silakan Ibu Dwi Ambarwati, nggih, untuk memberikan pertanyaan langsung ke Bunda Najma. Iya, tadi udah dijawab. Ya, terus kalau saya boleh tanya dulu, kalau ABK yang ada itu di dalam kelas didampingi seorang pendamping atau shadow gitu ya, Bu? Belum, ini masih belum ada. Kemarin ya, karena mungkin kita lihat untuk menghadirkan shadow juga perlu dana gitu ya. Orang tuanya kemampuannya seperti apa, mau kita ajak bicara. Tapi sementara ini masih pengawasan ketat dari guru mata pelajaran dan dari wali kelas, tahu kondisi anak ini, kalau dia kondisi marah itu cepat-cepat ditangani, ditenangkan, dikeluarkan dari kelas gitu ya. Kemudian di ruang kantor ada yang masih seperti itu yang itu kita karena tidak banyak tiap tahunnya. Jadi yang tetap kami terima, dan orang tuanya pun terima kasih sekali gitu, bisa anak butuh sosialisasi dengan teman-teman. Itu ya, tidak ada bullying ya Bu ya di sekolah, di madrasah? Karena lingkungan kami kecil ya Bu, dari 2.000 meter persegi dengan 200 siswa, dan CCTV juga kita pasang di mana-mana. Jadi bullying itu ya ada yang masih di verbal ya, itu pun cepat kita tangani, kita tegur, kita kuatkan si anak yang membuli siapa, itu kita pahamkan terus proses itu, terus kita kuatkan ke anak. Bagaimana proses penerimaan itu ya. Alhamdulillah. Iya, Ibu mohon maaf lagi Bu, saya ini sebagai panduan Bu. Bagaimana dengan Pemda atau Dinas Pendidikan setempat Bu? Itu apakah ada semacam bantuan dana-dana untuk sekolah inklusi Bu? Kebetulan kita udah mandiri aja, jadi kita memang kita juga tidak menginfokan kepada mereka ya. Jadi ada SLB di sekitar kita, tapi untuk inklusi ini misalnya Kemenak itu yang satu kabupaten hanya satu kemarin yang dibiayai Kemenak. Jadi yang lolos sekali minimal berapa siswa yang ABK gitu ya. Nah kami kan sudah terlanjur itu masuk, dan kita tahunya anak itu ABK itu kadang orang tuanya nggak beritahu gitu loh. Sudah 3 bulan baru kita tahu, baru orang tuanya cerita. Alhamdulillah cukup puas dengan apa yang terjadi. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Ya. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Dwi Ambarwati. Sudah terjawab, nggih? Oke, terima kasih. Selanjutnya kami mohon tanggapi juga dari Dr. Wartoyo, ini terkait tadi tentang manajemen pendidikan inklusi ya. Kalau dari Dr.
Najmat sudah dijelaskan di lingkungan madrasah, ya, di kelas MTS itu seperti apa. Kalau untuk di perguruan tinggi kira-kira bagaimana, ya, terkait dengan manajemen pendidikan, kemudian bagaimana sih perguruan tinggi ini dalam menghadapi masa new normal ini. Monggo Bapak Dr. Wartoyo untuk memberikan tanggapannya. Ini. Monggo, nggih, saya sudah terdengar. Ya, di luar biasa dari Ibunda Fauzah tentang sharingnya, bagaimana manajemen sekolahnya. Ya, saya sedikit sharing untuk memperhatikan pendidikan inklusif. Memang di perguruan tinggi belum semuanya untuk mengadakan pendidikan inklusif, tetapi ada beberapa perguruan tinggi yang memang sudah menjalankan baik swasta maupun negeri, tapi masih didominan negeri, swasta masih kurang, dan itu memang tadi sudah saya singgung di awal saya, pemetaan, karena kalau di perguruan tinggi itu menurut pengamatan saya, pemetaan wilayah-wilayah mana yang itu banyak mengalami kekurangan, membutuhkan untuk pendidikan inklusi itu belum bisa dipotret. Tetapi pada dasarnya perguruan tinggi itu welcome, menerima bagi anak-anak pendidikan inklusif disesuaikan dengan jurusan. Itu menurut persepsi saya, atau di mana itu bisa diambil dan itu bisa dilakukan. Saya kira itu bisa disetarakan dengan anak-anak yang normal. Kalau memang dia bisa mengambil, sudah saya singgung misalnya, kalau dia jurusan hukum, kalau dia bisa membaca dan menulis, kemudian lah itu melihat, saya kira itu tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika anak itu sudah mengambil keinginannya, tetapi tidak sesuai dengan dalam tanda petik, keseimbangan antara prodi yang dipilih dengan kemampuan anak itu sendiri secara fisiknya atau secara mentalnya, misalnya perawat atau sekolah polisi dan yang lain. Maka sebenarnya di sini tadi sudah saya tekankan adalah dalam pendidikan inklusi dalam level perguruan tinggi maupun pendidikan tadi sudah disinggung Waisah di madrasah, itu orang tua sekolah, karena memang keberhasilan sebuah anak, baik pendidikan anak kebutuhan khusus dan tidak, itu tiga-tiganya itu tidak bisa dilepaskan. Kita belajar misalnya tokoh seperti Thomas Alva Edison, itu adalah anak berkebutuhan khusus. Dia sekolah di sekolah normal ditolak, tetapi ketika itu ada peran orang tua yang luar biasa. Sekarang Thomas Alva Edison punya apa ya? Punya sejarah yang luar biasa. Bahkan sebagai tokoh yang tidak bisa dilupakan oleh dunia, penemu lampu menunjuk Pak, ya adanya komunikasi antara orang tua, lembaga pendidikan dan masyarakat untuk sebuah keberhasilan pendidikan. Ukur dalam konteks hak asasi manusia memang dia secara asasi manusia, tapi juga harus dengan kompetensi kemampuan peserta didik itu sendiri. Tambahan dari saya itu Mas, karena memang tidak semua kampus itu menerima, karena tadi singgung berkaitan dengan kurikulum, sumber daya manusia, dan kompetensi yang dimiliki. Nah, kalau di pendidik menengah ke bawah, kompetensi
yang tunggal, artinya kemampuan yang harus didapat dia itu apa. Nah, kalau di level perguruan tinggi kan sudah dia spesifik khusus, maka juga perlu dibutuhkan alat prasarana-sarana yang khusus dan sesuai dengan kemampuan yang memang betul dimiliki baik secara emosional, baik secara intelektualnya. Saya kira itu tadi luar biasa sharingnya Ibu Fausa tentang mengelola manajemennya di madrasah Nahdlatul. Memang pendidikan inklusif adalah pendidikan yang luar biasa, tetapi kalau bisa itu lolos dan berhasil itu punya kepasan tersendiri dan menjadi orang-orang yang luar biasa. Contohnya adalah Thomas Alva Edison, itu sudah terbukti. Terima kasih, saya kembalikan kepada host Mas Arief. Oke, terima kasih Bapak atas tanggapannya luar biasa. Nah, memang ini salah satu keuntungan dari belajar sejarah itu di situ ya. Nah, ternyata kita tahu bahwa tokoh-tokoh hebat itu ada yang berkebutuhan khusus ternyata. Gitu. Jadi karena cuma baca sekilas gitu. Jadi orang-orang hebat itu yang dilahirkan dari memiliki kebutuhan khusus itu. Jadi pada intinya pendidikan itu memang untuk semua, itu tidak boleh ada diskriminasi kan begitu. Oke, terima kasih banyak atas tanggapan dari Dr. Wartoyo. Oke, kita waktunya sudah terlalu siang ini, Oke. Kami kasih closing statement, Oke. Untuk Dr. Najma dulu, nanti ke 1 atau 2 kalimat sebagai kalimat penutup untuk closing statement-nya, pesan-pesannya untuk bagaimana untuk mempersiapkan ini pendidikan menghadapi new normal niki nggih. Kaitannya ini kan masih banyak yang harus kita persiapkan dari orang tua, dari sekolah gitu. Oke. Monggo Ibu dikasih closing statement-nya. Monggo Ibu. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan meskipun kita diimbau untuk tetap anak-anak belajar di rumah, yang kita pastikan adalah kita perbaiki dari proses kemarin, jadi memberikan yang sebaik-baiknya, yang menjadi lebih baik lagi bagaimana anak terfasilitasi ya, termasuk anak yang ABK, anak-anak ya semuanya lah. Kita harus betul-betul memikirkan kita siap melatih ini dengan sebaik-baiknya. Dakwah akan berlalu dan proses pembelajaran mendampingkan berbagai prosesnya. Semuanya harus. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bunda. Oke. Jangan live dulu nggih, nanti kita foto bersama nih nggih, buat kenang-kenangan nanti. Oke. Untuk terakhir kasih closing statement dari Dr. Wartoyo. Monggo Bapak untuk kasih pencerahan buat kita-kita yang masih muda ini. Berilah kami inspirasi. Terima kasih Mas Arief. Ya, jadi kejarlah mimpimu, pendidikan tidak mengenal usia, tidak mengenal siapapun, tidak mengenal kondisi apapun. Kejarlah mimpimu, pasti kamu bisa akan pendidikan proses. Ketika proses Tuhan pasti hadir. Ketika Tuhan hadir, ketika kamu diproses, jangan protes, karena di situ di balik proses ada progres. Kejarlah mimpimu, siapapun pasti kamu akan bisa. Contohnya Mas moderator ini juga yang luar biasa, yang dulu susah payah bekerja di pabrik, sekarang sudah menjadi orang top. Nah, ini adalah bagian dari mimpi. Orang harus punya mimpi. Kejarlah mimpi itu, Tuhan pasti hadir. Terima kasih. Salam inklusif. Oke, salam. Oke. Terima kasih. Memang Dr. Wartoyo ini luar biasa ini. Kalau kasih motivasi ke mahasiswanya luar biasa nih. Memang beliau ini kalau kasih wejangan lah, kasih nasihat itu memang luar biasa. Dia selalu menekankan gitu.
dalam berjalan, dalam berjuang itu jangan lupakan Tuhanmu. Karena kamu akan dimudahkan. Nah, jadi banyaklah inspirasi, sangat inspiratif Dr. Wartoyo ini, luar biasa. Beliau ini juga yang uji skripsi saya dulu. Nah, niki. Ya alhamdulillah karena beliau yang uji, ya banyak direvisi akhirnya. Ya, jadi lulusnya bukan predikat cum laude tapi lulus dengan kemelut gitu akhirnya. Nah, jadi untuk ini teman-teman yang sekarang masih mahasiswa, jangan dikira skripsi itu sulit ya. Skripsi itu tidak sesulit yang kalian bayangkan sebenarnya, tapi sangat sulit. Nah, jadi yang penting itu adalah semangat ya, semangat kita. Oke. Terima kasih banyak atas partisipasi, terima kasih atas keluangan waktu yang diberikan oleh para pembicara, mulai dari Dr. Wartoyo, kemudian Bunda Fauzia, kemudian ke Dr. Najma. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan kami semua bisa mengambil pelajaran dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian kepada sahabat inklusi yang ada di seluruh tanah air, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan acara ini bisa membuka cakrawala kita tentang pendidikan inklusi, bahwa pendidikan itu untuk semua. Jadi semua harus mendapatkan hak pendidikan yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sesi terakhir adalah sesi foto bersama. Nah, nanti monggo langsung nggih. Nggih. Serta tolong dikeluarkan ini nggih. Nah, tunjukkan aura terbaikmu. Enggak? Yang kelihatan. Segini saja. Biar lebar, biar malah hilang. Emang pesan sekali yang mau masang wajah mania. Oke, ya sudah, adanya saja dulu. Oke, terima kasih banyak. Kami ucapkan sekali lagi buat para pemateri, peserta boleh live room. Kalau mau ini, mau siapa juga boleh. Iya. Ya, jam ada acara saya. Pamit, mohon pamit. Oke, terima kasih. Terima kasih Sugeng Tindak. Semangat, maju terus, sukses. Oke, amin Bapak. Oke, sami-sami. Sesi bebas. Monggo yang saling mau berkenalan boleh. Barangkali ada yang masih jomblo, sudah pesan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Perkenalkan diri. Siapa? G. Saya Pak Biasa. Pak siapa? Agus.
Oh, Pak Agus, nggih, Pak Agus nggih. Ya, saya Pak Agus dari mana maaf, niki? lagi. Saya dari Bandung, dari P4 TKPLB. Oh, dari Ya, Bandung. saya maaf Nggih. ini lagi berkebun. Oh, Ikut virtual saja. Alhamdulillah, madrasah sudah mulai care kepada inklusif. Saya senang. Saya diminta oleh Kemenag untuk menulis modul tentang inklusif juga tahun ini. Oh, nggih. Jadi merasa bangga bahwa lembaga kami adalah lembaga yang menangani sekolah inklusif, tapi di Diknas. Oh, nggih. Alhamdulillah, Diknas nggih. madrasah sudah mulai care pada anak berkebutuhan khusus ini. Saya senang sekali. Semoga kita selalu bergabung di virtual. Terima kasih. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak. Pak Agus Supriyatna dari Jawa Barat, pemerhati inklusi juga. Nanti kita bisa bersinergi untuk berjuang. Alhamdulillah. Inklusi, nggih. Alhamdulillah. Madrasah hebat. Alhamdulillah. Siap. Ya. Oke, siap. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi sahabat inklusi dari mana saja nih yang masih karena belum mencoba ya, materinya, ya materi kan kreatifnya tergantung dari pelaksanaan. Bagaimana cara mengulang kita menggunakan medianya, dapat menulis, sertifikatnya langsung masuk keren semua. Apanya sertifikatnya langsung masuk. Apa? Sertifikat Keren.